Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bermimpi bertemu dengan seseorang yang sudah tiada? Wajahnya hadir dengan jelas, suaranya seperti nyata, bahkan tatapan matanya seakan menembus langsung ke dalam hatimu. Dalam mimpi itu, ia bisa saja tersenyum, menangis, memberi isyarat, atau bahkan menyampaikan kata-kata yang membuatmu terdiam lama saat terbangun. Dan ketika kau membuka mata, rasa rindu itu seperti menyergap dengan begitu kuat, padahal kau sudah lama mengubur perasaan itu dalam-dalam. Apakah itu hanya sekadar mimpi? Ataukah ada makna yang jauh lebih dalam di balik kehadiran mereka? Tak sedikit orang yang pernah mengalami hal serupa. Bermimpi bertemu ayah yang telah wafat bertahun-tahun lalu. Bertemu ibu yang selalu mendoakan dalam diam. Bertemu sahabat, guru, atau bahkan orang yang dulu pernah menyakiti, tapi kini hadir dalam mimpi dalam keadaan yang tak biasa. Kadang mereka datang dalam ketenangan, kadang dalam kesedihan, kadang memberi pesan, kadang hanya diam menatap. Tapi satu hal yang hampir selalu muncul setelahnya, perasaan yang sulit dijelaskan. Antara haru, takut, bingung, dan ingin tahu. Apakah itu sekadar bunga tidur? Ataukah mereka benar-benar datang membawa pesan dari alam sana? Dalam ajaran Islam, mimpi bukanlah hal yang sepele. Mimpi bisa menjadi salah satu cara Allah menanamkan rasa takut, menyentuh hati, atau mengingatkan hambanya tanpa suara. Sebab tidak semua orang mau mendengar nasihat saat terjaga. Maka bisa jadi Allah mengetuk kita saat kita tidur, saat hati kita tidak disibukkan dunia, saat logika tak lagi membantah, dan hanya jiwa yang berbicara. Ketika itu terjadi, mimpi bisa menjadi media komunikasi ruhaniah, bukan sembarangan, bukan mistis, tapi spiritual. Namun tidak semua mimpi bisa dipercaya. Ada mimpi yang berasal dari Allah, ada yang hanya dari bisikan jiwa, dan ada pula yang merupakan gangguan dari setan. Maka saat kita bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, kita tidak boleh gegabah dalam menafsirkan, apalagi sampai mengambil keputusan besar hanya karena mimpi. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh menyepelekan, karena bisa jadi itu adalah panggilan lembut yang Allah titipkan, agar kita kembali menengok kehidupan akhirat yang selama ini terlupakan. Mimpi seperti ini bisa jadi bentuk rindu dari jiwa kita, bisa jadi pertanda bahwa kita perlu mendoakan mereka, atau bisa jadi sebuah pengingat bahwa kita pun akan menyusul. Mimpi tentang kematian bukan hanya tentang mereka yang telah pergi, tapi juga tentang kita yang sedang menunggu giliran. Maka saat engkau mengalami mimpi seperti itu, jangan hanya mencari tafsir, tapi tanyakan pada dirimu, apa yang Allah ingin kau sadari lewat mimpi ini? Jenis-jenis mimpi menurut Islam. Dalam Islam, mimpi bukan sekadar pengalaman tidur yang tak berarti. Ia bisa menjadi jendela antara dunia nyata dan alam ruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyebut tentang mimpi secara umum, tapi juga menjelaskan jenis-jenis mimpi dan bagaimana kita harus menyikapinya. Ini penting, karena tanpa pemahaman yang tepat, kita bisa tersesat dalam menafsirkan sesuatu yang sebenarnya bersifat simbolik, bukan mutlak. Mimpi terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah mimpi yang berasal dari Allah, atau dalam istilah Islam disebut ru'ya shadiqah. Ini adalah mimpi yang benar, yang biasanya dialami oleh orang-orang beriman, baik sebagai kabar gembira, teguran halus, atau peringatan. Mimpi ini cenderung membekas kuat dalam hati, terasa damai, jelas, dan seringkali menyentuh sisi spiritual seseorang. Tidak jarang, mimpi jenis ini membuat seseorang menangis setelah bangun, atau justru merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Dalam hadis disebutkan bahwa ru'ya shadiqah adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ia bukan mimpi sembarangan. Bila seseorang bermimpi bertemu orang yang sudah meninggal dalam suasana damai dan terarah, sangat mungkin ini termasuk kategori ini. Yang kedua adalah mimpi dari bisikan jiwa sendiri, atau hadis an-nafs. Ini adalah mimpi yang muncul dari pikiran, perasaan, atau kondisi batin yang kita alami sehari-hari.
Misalnya, seseorang yang sedang sangat rindu kepada ayahnya yang telah wafat, atau sedang merasa bersalah karena belum sempat berbuat baik kepada ibunya sebelum meninggal, bisa saja bermimpi bertemu mereka dalam tidur. Mimpi seperti ini bersumber dari memori dan emosi yang belum terselesaikan. Bukan berarti tidak berarti, tapi ia lebih mencerminkan kondisi kejiwaan daripada pesan ruhani. Kemudian yang ketiga adalah mimpi dari setan, atau disebut juga hulm. Ini adalah mimpi buruk, membingungkan, menakutkan, dan kadang terasa sangat mengganggu. Tujuannya adalah membuat hati resah, menggugah rasa takut yang berlebihan, atau bahkan menjebak seseorang dalam pemikiran-pemikiran yang sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mimpi buruk itu dari setan. Maka jika seseorang di antara kalian melihat sesuatu yang ia benci dalam tidurnya, hendaklah ia meludah ke kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan, serta jangan menceritakannya kepada siapapun." Hadis riwayat Muslim. Mimpi ini tidak boleh dijadikan dasar berpikir atau keputusan, karena tujuannya bukan memberi petunjuk, melainkan mencelakakan. Jadi saat kita bermimpi bertemu orang yang telah meninggal dunia, penting sekali untuk tidak langsung menyimpulkan. Pertama-tama, evaluasi dulu. Apa isi mimpinya? Bagaimana suasananya? Apa yang dikatakan atau dilakukan oleh si mayit dalam mimpi itu? Lalu, bagaimana perasaan kita setelah bangun? Bila terasa tenang, ada pesan kebaikan, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, boleh jadi itu mimpi yang benar. Tapi jika membuat gelisah, bingung, atau bahkan menyimpang dari nilai Islam, maka waspadalah. Di titik ini, kita diajak untuk bersikap seimbang. Tidak terlalu membesarkan arti mimpi, tapi juga tidak menyepelekannya. Karena bisa jadi, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi juga isyarat lembut dari Allah, yang sedang menyentuh hati kita dengan cara yang tak terduga. Bisa jadi pertanda atau pengingat. Tidak semua mimpi datang tanpa makna. Kadang, sebuah mimpi terasa begitu dalam dan menyentuh hati karena ia memang mengandung pesan, bukan hanya dari pikiran kita sendiri, tapi bisa jadi dari sisi ruhani yang sedang Allah gerakan. Ketika seseorang bermimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia, apalagi jika dalam mimpi itu ada pesan yang terasa jelas, bisa jadi itu adalah pertanda atau peringatan, atau bahkan teguran lembut dari langit. Pertanda yang dimaksud bukan dalam arti mistis atau gaib yang penuh ketakutan, tapi lebih kepada sinyal spiritual. Bisa jadi mimpi itu datang untuk menegur kita yang mulai lalai akan akhirat. Bisa jadi mereka hadir dalam mimpi karena ada janji atau amanah semasa hidup yang belum kita tunaikan. Bisa juga karena Allah ingin membangunkan hati kita yang sudah mulai tertidur oleh gemerlap dunia. Tak sedikit orang yang setelah bermimpi bertemu almarhum keluarganya, kemudian tergerak untuk memperbaiki diri, mulai kembali membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, atau bahkan menangis karena merasa selama ini terlalu sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat. Ini bukan kebetulan. Hati manusia memang lebih mudah disentuh saat sendirian, dan mimpi adalah ruang paling jujur di mana jiwa kita berbicara tanpa topeng dan kepalsuan. Kadang pula, mimpi seperti ini datang untuk mengingatkan kita agar mendoakan si mayit. Karena bisa jadi mereka sedang membutuhkan doa, amal jariah, atau kiriman pahala dari kita yang masih hidup. Dalam mimpi, mereka mungkin tidak bicara, tidak menangis, tidak meminta, tapi tatapan mata mereka, diamnya, atau bahkan kehadirannya saja sudah cukup membuat hati ini sadar. Aku belum mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh. Maka jangan abaikan. Bisa jadi itu cara Allah mengingatkan kita untuk tidak hanya sibuk dengan dunia, tapi juga memikirkan bekal bagi mereka yang telah tiada. Mimpi seperti ini pun bisa menjadi pengingat bahwa waktu kita di dunia ini sangat singkat. Jika yang kita lihat dalam mimpi adalah teman sebaya, orang tua, atau saudara yang telah pergi, itu seharusnya menjadi cermin besar bagi diri sendiri. Kita pun akan menyusul. Mungkin bukan hari ini, tapi pasti. Dan saat mimpi itu membuat hati terasa tidak nyaman, bukan karena menyeramkan, tapi karena menyadarkan, itu bukan gangguan. Itu justru rahmat. Karena Allah sedang mengetuk hati kita
dengan cara yang halus, tanpa suara, tanpa bentakan. Hanya lewat mimpi yang terasa ringan, tapi bisa mengguncang jiwa yang sadar. Bukan untuk dipercaya buta. Meski mimpi bisa jadi pertanda, pengingat, atau bentuk sentuhan ruhani, bukan berarti setiap mimpi layak dijadikan sandaran hidup. Islam sangat tegas dalam memberi batas antara mimpi yang bermakna dan mimpi yang sekadar bunga tidur. Kita tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dasar hukum, acuan mutlak dalam mengambil keputusan besar, atau bahkan menjadikannya sumber keyakinan tanpa dasar yang kuat. Mimpi bukan wahyu. Ia tidak sebanding dengan Al-Quran atau hadis. Ia tidak bisa dijadikan dalil, apalagi kalau isinya bertentangan dengan syariat. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai karena mimpi, seseorang berubah keyakinannya. Jangan sampai karena mimpi, seseorang menilai orang lain kafir, sesat, atau bahkan menganggap dirinya mendapat tugas khusus dari Allah. Ini bukan bentuk ketawaduan, tapi justru kesombongan spiritual yang halus dan sangat berbahaya. Betapa banyak orang yang tertipu oleh mimpinya sendiri. Menganggap mimpi itu datang dari Allah, padahal hanya cerminan dari harapannya yang berlebihan. Ada pula yang meyakini pesan dalam mimpinya sebagai kebenaran mutlak, padahal itu hanya permainan bawah sadar atau bisikan setan. Bahkan tidak sedikit yang setelah bermimpi, langsung menyimpulkan. Dia datang meminta sesuatu. Dia datang karena tersiksa di alam sana. Lalu ia menyebarkan keyakinan itu ke orang lain, padahal belum tentu benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengaku bermimpi sesuatu yang tidak ia alami, maka pada hari kiamat ia akan diperintahkan untuk menggabungkan 2 butir gandum, padahal ia tidak akan mampu melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan hanya peringatan bagi pembohong, tapi juga penegasan bahwa mimpi tidak boleh direkayasa, dilebih-lebihkan, apalagi disalahartikan lalu disebarluaskan. Jangan sampai niat baik kita untuk mencari makna justru berubah jadi dosa karena membangun keyakinan yang tidak bersumber dari ilmu. Sikap terbaik ketika bermimpi bertemu orang yang sudah meninggal adalah tawassuth, bersikap pertengahan. Tidak terlalu percaya dan takjub, tapi juga tidak mengabaikan sepenuhnya. Lihat isi mimpinya, bandingkan dengan syariat, dan yang paling penting, perhatikan efeknya terhadap diri kita. Jika mimpi itu mendorong kita untuk memperbaiki ibadah, menambah amal, dan mendoakan yang telah wafat, maka itu baik. Tapi jika mimpi itu malah membuat kita gelisah tanpa arah, menebak-nebak, atau menyimpang dari ajaran Islam, maka cukup dijadikan sebagai ujian, bukan petunjuk. Sebab Allah menurunkan petunjuknya yang paling sempurna bukan lewat mimpi, tapi lewat wahyu yang kini telah sempurna dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka kembalikan segala rasa ingin tahu kita pada ilmu, bukan pada prasangka. Jangan lupa doakan mereka. Apapun makna di balik mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, entah itu hanya bisikan jiwa, pertanda dari Allah, atau sekadar refleksi kerinduan, ada satu hal yang tak boleh luput dari hati kita, yaitu mendoakan mereka. Sebab mimpi bisa jadi bukan tentang tafsir, tapi tentang tanggung jawab. Mungkin bukan mereka yang datang membawa pesan, tapi Allah yang sedang menggugah kita agar ingat bahwa hubungan antara orang yang hidup dan yang sudah wafat belum benar-benar selesai. Doa dari orang yang masih hidup bisa menjadi cahaya yang menerangi gelapnya alam kubur, bisa menjadi embun penyejuk dari panasnya siksa, atau bisa menjadi sebab Allah mengangkat derajat mereka di sisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak syalih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Lihat, dari sekian banyak bentuk kebaikan yang disebut Rasulullah sebagai penolong bagi mayit adalah doa anak syalih. Maka jika engkau pernah bermimpi melihat ibumu yang telah tiada, ayahmu, kakek, nenek, atau sahabat yang lebih dulu pergi, jangan biarkan mimpi itu hanya menjadi cerita. Jadikan itu sebagai pengingat untuk kembali membuka mushaf, mengangkat tangan,
dan menyebut nama mereka dalam doamu. Mungkin itulah yang mereka butuhkan. Bukan tangisan, bukan bunga, bukan ziarah mewah, tapi doa yang tulus, diam-diam, dari hati yang bersih. Dan jika engkau belum sempat berbuat baik saat mereka masih hidup, inilah waktu untuk menebusnya. Dengan sedekah atas nama mereka, dengan bacaan Quran yang diniatkan untuk mereka, atau dengan menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang mereka cintai. Karena amal dari orang hidup masih bisa sampai kepada mereka yang sudah wafat, sepanjang niatnya lurus dan jalannya sesuai syariat. Jangan tunggu mimpi kedua. Jangan tunggu tanda ketiga. Kadang, satu mimpi saja sudah cukup menjadi panggilan, agar kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia, dan mengingat bahwa ada yang sedang menunggu kita di alam sana. Bukan untuk ditangisi, tapi untuk didoakan. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Kadang, mimpi bukan sekadar mimpi. Ia datang bukan hanya untuk kita lihat, tapi untuk kita renungi. Ketika seseorang yang sudah lama meninggal dunia hadir dalam tidurmu, menatapmu, menyapamu, atau bahkan hanya diam memandangi, itu bukan kebetulan. Bisa jadi ada pesan yang tak mampu disampaikan di dunia nyata, dan hanya bisa dititipkan lewat mimpi. Bisa jadi itu bukan mereka yang datang, tapi Allah yang sedang mengetuk hatimu agar tidak lupa pada kematian, pada tanggung jawab, dan pada hubungan yang belum selesai. Hidup ini sebentar, kematian bisa datang kapan saja. Dan satu-satunya hal yang bisa menyambung antara dunia dan alam barzakh adalah doa dari hati yang ikhlas. Mereka yang telah wafat tidak bisa lagi menambah amal. Tapi kita yang masih hidup bisa jadi penyambung kebaikan bagi mereka. Mimpi mungkin tidak selalu bisa dijelaskan, tapi efeknya bisa sangat besar. Karena ia menghentikan langkahmu sejenak dari rutinitas dunia, dan memaksamu menengok ke dalam hatimu sendiri. Maka, jangan hanya sibuk mencari arti mimpinya, tapi tanyakan juga pada dirimu. Apa yang belum aku lakukan untuk orang yang sudah tiada? Sudahkah aku memaafkan mereka? Sudahkah aku meminta maaf? Sudahkah aku mendoakan mereka setiap hari? Karena bisa jadi, yang mereka butuhkan bukan penjelasan, tapi pengampunan. Bukan tafsir, tapi kiriman bacaan Al-Fatihah. Bukan ratapan, tapi amal kebaikan atas nama mereka. Dan ingatlah, kelak akan tiba giliran kita yang menjadi nama di batu nisan, yang hanya bisa diam ketika orang-orang menyebut nama kita dalam doa. Maka sebelum kita sampai di sana, lakukan apa yang kita harap orang lain akan lakukan untuk kita nanti. Mulai dari sekarang, karena mungkin satu-satunya yang masih bisa mereka harapkan adalah kita. Hari ini, jangan biarkan mimpi itu jadi angin lalu. Ubah jadi amal, ubah jadi kesadaran, ubah jadi doa. Dan jika kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu saja. Bagikan video ini, sebarkan kebaikannya. Siapa tahu ada yang sedang rindu tapi tak tahu harus berbuat apa. Siapa tahu, lewat video ini, satu orang tergerak untuk mendoakan orang tuanya, satu anak ingat kembali pada ibunya yang telah tiada, dan satu jiwa kembali dekat dengan Allah hanya karena sebuah pengingat kecil dari video ini. Like, komentar, dan share. Tak hanya untuk algoritma, tapi untuk pahala yang terus mengalir. Semoga Allah merahmati setiap jiwa yang telah mendahului kita, menerima taubat mereka, melapangkan kuburnya, dan mempertemukan kita kelak dalam surganya yang kekal. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.